Berteduh di hati Tuhan, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-8. Dan fokus perenungan kita terambil di ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudaraku, kita sangat mudah untuk menjadi seorang yang terlihat mengikut Tuhan. Kita dapat begitu aktif di dalam gereja, kita dapat terlihat begitu dekat dengan Tuhan secara lahiriah. Tetapi yang mengerikan adalah, jikalau kita terlihat secara lahiriah sebagai murid Tuhan, tetapi apa yang kita pikirkan ternyata bukan pikiran Allah. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang mendengar bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Bagaimana Tuhan di ayat yang ke-31 mengatakan harus menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan dibunuh, saudara. Tetapi bangkit sesudah 3 hari. Saudara, berita ini ketika didengar oleh Petrus, Petrus langsung berespon. Apa respon Petrus? Respon Petrus adalah menarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Tetapi apa respon Tuhan dari teguran Petrus? Tuhan memarahi Petrus sambil memandang kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguh mengerti bagian ini. Bagaimana kita boleh belajar memikirkan apa yang menjadi pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Petrus menegur Tuhan karena dia tidak bisa terima Tuhan Yesus menderita. Dia punya konsep tentang Mesias yang saat itu juga menjadi konsep orang banyak. Mesias bagi orang Yahudi adalah Mesias yang akan menjadi pemimpin yang berkuasa, yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari Romawi. Saudaraku, ini yang menjadi konsep dari pandangan manusia pada waktu itu. Dan Petrus tidak mengerti bahwa Mesias menurut pikiran Allah tidak sama dengan pikiran dunia. Pikiran Allah bicara tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Mesias yang diberitakan oleh Tuhan adalah Mesias yang berkorban mati bagi manusia berdosa. Saudaraku, di sini kita melihat pemikiran yang sangat berbeda dari Petrus. Lalu Tuhan mengatakan kembali bahwa kalau mau menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan, dia harus mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Saudara, untuk menjadi seorang yang mempunyai pikiran Allah, seorang murid sejati, dikatakan harus menyangkal diri. Artinya tidak mengedepankan kehendak dirinya, rela untuk menahan diri, rela untuk taat kepada keinginan Tuhan, bukan keinginan dirinya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dirinya. Jikalau kita menjadi orang Kristen, menuntut Tuhan untuk memuaskan diri kita, untuk mengedepankan kehendak kita, kita bukan murid sejati. Berarti kita belum menyangkal diri kita. Lalu dikatakan harus memikul salib. Artinya kita harus rela menderita demi Kristus. Rela menderita ketika kita melayani Tuhan. Rela menderita ketika kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Dan dikatakan lagi, mengikut aku, kata Tuhan. Artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mengikuti hidup yang sama seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan apa dalam hidupnya, kita belajar untuk mengikutinya. Itulah murid sejati yang dapat memikirkan pikiran Allah.
murid yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka dikatakan, apa gunanya kamu mempunyai seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Saudara, ini kalimat yang keras. Saudara, betapa banyak kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, menginginkan dunia. Kita memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginan kita terhadap dunia. Saudaraku, hati-hati. Ini bukan apa yang dipikirkan Allah, tetapi ini yang dipikirkan oleh manusia, dan ini artinya kita ikuti pikiran iblis. Saudaraku, ini menjadi bagian yang sangat penting. Jikalau kita jadi orang Kristen tapi pikiran kita memakai pikiran dunia, maka kita bukan murid Kristus. Mari saudaraku, kita mengoreksi diri kita. Apa yang kita harapkan di dalam mengikut Tuhan? Apakah persekutuan dengan Tuhan lebih penting daripada duniawi? Mari kita berhati-hati, supaya jangan sampai kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, bukan memakai pikiran Tuhan, tetapi memakai pikiran manusia untuk mendapatkan duniawi. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat menyedihkan, karena kita akan kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan keselamatan yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada dunia ini. Biarlah setiap kita boleh menjalani hidup kita dengan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita jalani hari ini dengan pikiran-pikiran Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.